Terima kasih. Pertama saya ingin membuat komentar begini ya, refleksi lah ya, bahwa sebanyak pertanyaan inilah itu adalah sebuah fakta-fakta sosial yang menunjukkan bahwa kita itu berada di belantara di mana umat ini tidak ada kepemimpinannya. Jadi begitu heterogen umat ini dalam mendefinisikan situasi, kemudian menginterpretasi data. Contohnya tadi adalah tentang PKS yang mengobrol isu-isu murahan. Itu kan sudah sangat persepsi ya, yang itu kasusnya apa, kemudian membuat sebuah generalisasi bahwa PKS identik dengan hanya menjual isu murahan. Itu kalau dalam mediokrasi itu kan begini, kekuatan media untuk mengubah pikiran kita. Kalau Anda baca media ini terus, dicekoki ini terus, maka Anda muncul dengan sebuah persepsi bahwa si ini adalah begini. Nah, Anda diharapkan baca lebih dari satu sumber dan berdiskusi dengan yang ngerti. Kalau tidak, itu nanti Anda tercekoki, ada stereotip, ya, sebuah partai tertentu yang kebetulan Islamnya kuat, kemudian diidentifikasi sebagai yang suka jualan yang murah-murah. Tapi ini tentu tidak bisa menangkap apa yang Anda maksud loh. Ini hanya dari yang di permukaan aja. Termasuk juga tadi tentang mempertautkan agama dan politik. Ini udah sangat tipikal sekali di kalangan orang Indonesia pada umumnya. Gara-gara 212 itu kemudian citranya, waduh, agama kok jadi kotor, misalnya gitu. Itu kan jelas sebuah konstruksi media massa yang Anda telan mentah-mentah dan Anda lahap, tak ada yang memimpin. Sudah bayangkan itu. Saya punya 2 pola anak saya. Mau maaf, jenisnya anak saya. Anak saya yang satu itu karena di SMA diajarin oleh kelompok aktivis belajar Islam. Di Gajah Mada juga dia dengan aktivis Islam. Dia ada orientasi keislamannya ya tentang politik. Itu satu. Tapi anak saya yang lain, yang 2 itu relatif tidak tersentuh oleh itu dia medianya yang dia baca-baca ya media yang menyalahkan Ahok, Anies, yang menyalahkan Islam, bahwa Islam begini, Islam begitu. Itu anak saya sendiri. Itu contoh bahwa orang-orang tua mungkin memang harus menunjukkan, memberikan pengarahan supaya dia tidak menelan itu yang tadi Pak Alvan bicara tentang hanya sibuk dengan HP-nya sendiri dia di antara komunitasnya. Echo Chambers. Itu saya mengatakan, saya mempromosikan di HP, di grup-grup saya, di kampung, di sini. Anda harus ada yang mimpin sebenarnya. Paling tidak kolektif lah. Misalnya abang ini, yang paling senior, Anda memimpin itu. Kenapa? Begitu banyak anggota dengan berbagai macam ngomongnya sendiri-sendiri, terus kemudian sudah bubar, selesai. Tidak ada mana yang terbaik untuk suatu hal, untuk suatu isu, tidak ada. Nah, e-demokrasi dan e-digital itu memang satu hal yang membuat orang bebas secara pribadi, itu satu hal. Tapi hal lain, kapital sosial dalam masyarakat itu hal lain yang juga bernilai bisa dimanfaatkan. Kalau China bisa mensortir mana yang baik untuk negara, dia tolak, ini terima, itu adalah kapital sosial. Nah, kalau kita membebaskan pribadi-pribadi tanpa ada kepemimpinan, itu kan kita sendiri yang merugi sendiri. Itu kembali ke tadi yang tentang Islam dan politik ya, Islam 212 itu kotor. Itu jelas sebuah konstruksi ya. Cobalah diskusi lagi dengan berbagai pihak. Kalau Anda ketemu para sosiolog yang established, itu dia juga akan mengatakan,
gerakan 212 itu cuma religious populism, ya kemudian namanya populis itu hanya di bawah-bawah saja, nggak ada artinya. Tapi fakta-fakta bahwa sampai Habib Rizik itu disingkir-singkirkan demikian rupa, itu apa? Artinya apa? Karena itu geraknya sangat efisien mempengaruhi dan itu luar biasa. Nah, jangan disalahkan Habib Riziknya mungkin ya, tapi kenapa sampai disingkirkan? Oh berarti dia ada kekuatan. Nah apakah kotor? Nanti kita diskusikan lagi lah. Bagaimana kamu tidak tahu ya, bagaimana katanya yang di demo-demo 212 itu sampai sampah itu dibersihkan putih bersih lagi, tidak ada kotor. Anda baca nggak? Anda tahu nggak? Nah kalau Anda nggak tahu, Anda nggak baca, Anda boleh bilang 212 itu agama jadi kotor itu. Tapi dasarnya apa dulu? Orang sampai sebegitu bersih, berbeda dengan setelah demo 212 ada demo tandingan, itu sampah-sampah berserakan luar biasa, kotor sekali. Itu contoh sederhana tentang kebersihan. Belum yang lain-lain yang substansi ya. Kemudian juga tentang Islam yang anti korupsi, memang inilah bagian dari persoalan umat. Bagaimana ulama, bagaimana pimpinan kita bisa bicara yang lebih konkret. Korupsi gimana? Fatwa korupsi bagaimana? Kita kadang-kadang mempromosikan, majelis ulama bilang dong bahwa korupsi besar-besaran itu kejahatan kemanusiaan misalnya, itu jadi konkret begitu. Yang penting ada maksud seperti itu ya. Jangan hanya ayat-ayat saja umum, ayat umum, tapi implementasi ke bawah itu apa? Dan kemudian yang terakhir juga mengenai kalau jatah preman dan PP itu, ya itu yang anda lihat harus utuh ya. Itu kan dulu berbagai orang, tidak hanya orang Islam ya, semua orang melihat rezim represif yang Pak Harto kan nggak disukai. Nah, salah satu instrumen Pak Harto kan itu ada apa yang tadi disebut dalam buku itu ya, jatah preman itu. Kita mungkin untuk kita umat sekarang ini, pesan yang saudara-saudara sampaikan itu penting sekali tadi dari kalian itu adalah kamu ada menuntut kepada pimpinan-pimpinan, orang-orang tua, para pimpinan itu agar merumuskan suatu langkah keberislaman dan berpolitikan yang agak lebih efektif lah. Nggak usah bersatu, tapi ada semacam konfederasi ya bersama. Cobalah tokoh penting di momen dia silaturahim ke tokoh NU, itu aja dulu. Ulama NU cobalah main-main ke tokoh Muhammadiyah itu dulu. Nanti lama-lama itu yang tadi disebut ada sebuah kultur yang bisa saling menegosiasikan. Jangan sampai tiba-tiba bersatu, ayo buru-buru bersatu, tapi kan landasan idealnya nggak ada. Setelah bersatu kemudian kalau menang gimana pembagiannya? Kaget ya, seperti PBNU kaget karena janjinya nggak ditepati misalnya, ya. Dia ngomel-ngomel, itu ada janjinya ada. Nah kalau kita tiba-tiba bersatu tanpa dasar, begitu menang malah bingung, nanti berebut lagi, berantem. Sudah ditepati tapi ya. Ya, saya kira sementara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari atas jawaban-jawabannya. Kita lanjut kepada Pak Alfian. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira sudah banyak dijawab oleh Pak Hari tadi ya. Terus apa ya? Islam politik Islam. Sebenarnya kan Islam politik itu mengacu kepada apa itu hal-hal yang terkait dengan kelembagaan politik. Nah, oleh karena itu ketika kita mengatakan Islam politik itu sudah dalam konteks kelembagaan formal
kepolitikan di Indonesia. Oleh karena itu di Indonesia ini kemudian muncul Islam kultural. Islam kultural itu kalau menurut almarhum Pak Dahlan Randuwerjo, dulu dekan Fakultas Hukum di sini, Islam kultural itu juga sebenarnya Islam politik. Cuma yang satu dilembagakan, yang satu tidak, kan begitu. Jadi oleh karena itu ketika kita membicarakan masalah Islam politik di Indonesia, terus Islam politik di Indonesia, kita masih menyisakan ruang yang seperti yang saya tulis di makalah saya bagian akhir itu, non elektoral. Jadi kita bagaimana apa itu kekuatan ormas Islam, tokoh-tokoh Islam dan sebagainya itu mampu mempengaruhi proses dan dinamika politik. Itu bagaimana ranah Islam kultural itu juga mempengaruhi dinamika politik, kan itu. Jadi kalau menurut Pak Dahlan dulu itu Islam kultural itu selangkah selangkah lagi akan menjadi Islam politik. Jadi Islam politik di depan, Islam kultural di belakangnya. Kira-kira begitu Pak Dahlan. Saya ngobrol panjang lebar waktu zaman tahun 1998. Saya interview untuk jurnal di BPHMI. Dan saya Pak Dahlan itu menjelaskan masalah Islam kultural dan Islam politik. Islam kultural itu juga Islam politik. Cuma yang satu dilembagakan, yang satu tidak. Tapi yang tidak dilembagakan ini juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yang dilembagakan ini. Sehingga kemudian kalau kita membicarakan, mendiskusikan prospek Islam politik adalah prospek politik yang Islam yang dilembagakan, kan itu. Jadi yang apa itu lebih ketat lagi adalah partai-partai politik Islam. Adapun kemudian nanti kelompok di luar itu adalah kelompok-kelompok yang bisa mempengaruhi dinamika apa itu kontestasi elektoral. Nah, oleh karena itu pembicaraan mengenai Islam politik di Indonesia tentu saja masih menyisakan ruang yang cukup luas bagi kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan di luar partai-partai politik. Nah, oleh karena itu belakangan ini para Indonesianis itu banyak yang tertarik untuk meneliti apa sih 212 itu, apa dampaknya terhadap politik Islam di Indonesia. Oh, ternyata lebih banyak echo chambers daripada apa itu mendorong satu prestasi elektoral dalam pemilu. Oleh karena itu 212 itu hanya sekedar bagian dari dinamika dan bukan apa itu satu apa itu peristiwa politik yang pada akhirnya bisa diakumulasi sebagai apa itu bisa diakumulasi untuk mendapatkan tambahan jatah suara elektoral, kan gitu. Nah, memang sejak dulu apa itu masalah politik jatah primer itu kan mencerminkan bahwa ada realitas non elit yang memiliki apa itu pengaruh penting dalam populisme politik, kan gitu. Nah, kajian mengenai populisme politik itu kan juga selalu melibatkan bagaimana itu kelompok-kelompok non elit ini apa itu berperan penting dalam proses pemunculan tokoh atau dukungan politik dan sebagainya. Bahkan kalau kita belajar dari sejarah syarikat Islam, kan apa itu kelompok-kelompok non elit, rakyat, wong cilik itu kan menjadi bagian integral dari apa itu kemunculan syarikat Islam. Bahkan syarikat dagang Islam yang muncul di Laweyan itu juga mengembangkan politik jatah preman. Syarikat dagang Islam ini memiliki kelompok apa namanya, geng yang sengaja dibikin untuk menghadapi geng-geng dari Cina, pedagang Cina, ya kan Pak? Jadi mereka itu sering berkelahi
antara geng yang di pendukungnya SD Serikat Dagang Islam Haji Samaluddin melawan geng-gengnya Cina dalam persoalan memperebutkan sumber daya ekonomi. Nah, dalam perkembangannya kan kemudian hal seperti itu di Indonesia tak terelakkan. Bagaimana lapisan non elit ini menjadi satu lapisan penting dalam mendinamisasi politik atau dinamika sosial dan sebagainya. Bahkan Anda cek lagi itu, majalah Tempo pernah melaporkan di Laweyan Solo itu, Laweyan itu pusat saudagar Muslim. Matikan. Saudagar di Solo itu pusat di Laweyan. Pada tahun pemilu 1955 di Kecamatan Laweyan itu yang menang PKI. Mengapa bukan Masyumi, padahal di situ basis saudagar Muslim gitu loh. Ternyata salah satu analisisnya adalah ya kan, ini yang memilih Masyumi itu kan dorong-dorong mereka, tuan-tuan mereka, elit-elitnya yang mempekerjakan saudagar-saudagar yang mempekerjakan buruh-buruh ini. Buruh-buruhnya pada nyoblos PKI, sehingga kemudian kalau di total jumlah buruh lebih banyak daripada jumlah saudagarnya. Makanya Kecamatan Laweyan tahun 55 yang menang sangat mengejutkan, justru malah PKI, bukan Masyumi gitu loh. Nah itu nanti barangkali bisa dikaitkan dengan jatah beriman itu. Jadi masalah logika politik non elit itu sejak dulu bisa ditelusuri bagaimana kalangan elit bisa memainkan non elit ini sehingga kemudian dikapitalisasi sedemikian rupa menjadi pendukung politik potensial. Oleh karena itu biasanya kelompok-kelompok elit yang tertentu itu memelihara mereka, dijadikan sebagai alat politik, sebagai alat pukul politik di lapangan, kan begitu. Jadi itu bisa ditelusuri sampai jauh belakang. Dan saya menulis artikel di Kompas tahun 99 setelah pemilu 99 yang dimenangkan oleh PDIP, kira-kira menjelaskan bagaimana kok tiba-tiba PDIP yang menang gitu loh. Salah satu penjelasan saya adalah keberhasilan PDIP dalam memainkan politik non elit. Nah, waktu itu ada posko-posko di mana-mana dengan isu wong cilik dan sebagainya, itu kapitalisasi suara yang luar biasa. Dengan judul artikel saya itu elit versus non elit. Kelompok-kelompok yang lain kurang sukses menggarap lapisan non elit ini, sehingga kemudian secara suara mereka juga tidak sebanyak itu. Bagaimana Jombang, daerah santri yang menang adalah PDI gitu. Ya kan? Kemudian saya ingatkan lagi, barangkali ya kan, partai-partai Islam itu lebih asik mengurusi keelitan dirinya sendiri dan tidak menggarap setidaknya di tingkat jargon-jargon lapisan non elit. Ya, itu yang, dan masalah elitisme politik ini menjadi penting dalam politik Indonesia. Buktinya setelah kemudian PDIP itu pemilu berikutnya, ya kan, ketika posko-posko politik itu tidak sesukses pemilu 1999, ada semacam pemberontakan non elit terhadap kekuasaan PDIP yang setelah berkuasa mereka banyak yang ditinggalkan, gitu loh. Nah itu perspektif elit dan non elit ini beda hadis lah kira-kira, populisme politik dan sebagainya. Nah itu juga perspektif sendiri kalau Anda mau memakai pendekatan ini teori kritis nanti. Nah saya kira itu ya, itu juga penting dalam hal kita bicara masalah tokoh. Bagaimana tokoh itu pada akhirnya juga bisa mendapat dukungan yang permanen dalam tanda kutip, bahkan mungkin grafiknya semakin naik dari lapisan non elit.
Jadi elitisme tokoh-tokoh di ranah Islam politik ini juga ternyata belum berubah sejak apa ya kira-kira, sejak paling tidak ya mungkin Orde Baru pernah memunculkan satu tokoh yang dekat dengan lapisan non elit. Yang terakhir itu katakan misalnya Pak Mudrik Sangidu di Solo, dia melakukan gerakan putihisasi yang diikuti oleh banyak sekali lapisan non elit, sehingga kemudian meruntuhkan mitos bahwa PDIP itu partainya para priayi. P3 itu partainya para saudagar priayi. Ternyata Pak Mudrik juga bisa menjadi tokoh priayi yang bersatu dengan non priayi dalam melakukan gerakan menentang Orde Baru, putihisasi, dan lantas kemudian mereka bergabung dengan Mega Bintang. Waktu itu gerakan Mega Bintang di Solo itu. Coba kalau seandainya Anda tertarik dengan studi bagaimana apa itu masalah populisme politik dan mengapa apa itu isu wong cilik ini lepas dari politik Islam, antara lain mungkin menarik juga. Dan mengapa isu wong cilik itu justru malah lebih didominasi oleh kelompok abangan dalam politik Indonesia, bukan politik Islam. Barangkali ada yang salah dengan para tokoh Islam kita yang terlalu elitis, gitu. Sehingga kemudian susah untuk berbaur dengan dikesankan berbaur dengan wong cilik, rakyat kecil, sehingga pada rakyat kecil jumlahnya lebih banyak daripada ndoronya, daripada elitnya. Saya membayangkan jangan-jangan PBB ini juga punya problem seperti itu. Selama dipimpin oleh Pak Yusril Iza Mahendra, dia selalu tampil elitis, ya. Dan saya tidak bisa membayangkan apa itu berapa jam kira-kira Pak Yusril bisa ngobrol secara alamiah dengan orang biasa di pasar-pasar misalnya, ngobrol dengan apa itu wong cilik di kampung-kampung kumuh, sehingga kemudian dia menyatu dan sebagainya, dibandingkan dengan kelompok-kelompok politisi lain yang dia tidak dibebani oleh Islam politik orang-orang. Sehingga kemudian simbol bagaimana politik Islam merangkul wong cilik ini menjadi penting juga untuk bahan kajian kita. Ini saya kira mungkin bukunya Martin van Bergen juga sangat relevan. Islam rakyat kecil dan politik di Indonesia, Islam rakyat kecil dan demokrasi. Itu tulisan penelitian dia tahun 80-an. Tapi untuk politik Indonesia saya kira masih penting sebagai sekedar bacaan ya. Dengan politik jatah preman. Saya ngobrol panjang lebar dengan Pak Khalif Fajar tentang hal ini. Apa itu politik jatah preman itu? Tiba-tiba Pak Khalif, Mas, saya itu membaca itu buku politik jatah preman itu. Nah, maka dari situ kita ngobrol. Ternyata terbitkan oleh margin kiri. Di Gramedia nggak ada. Nah, margin kiri itu biasanya sekarang dia lebih banyak jualan lewat digital. Kalau kita pesan secara khusus. Bukunya bagus-bagus Pak. Bukunya bagus-bagus. Termasuk politik jatah preman ini kita cari di Gramedia juga nggak ada. Tapi Pak Khalif Fajar membaca dan diskusi dengan saya masalah jatah preman. Kita itu dari dulu nggak pernah mengurus yang preman-preman begini. Padahal dalam politik juga penting ternyata. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Salam. Applause buat dua pembicara karena kita telah menguras ilmu mereka berdua.